Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NPM 2103031011, Prodi Akuntansi Syariah, kelas IB 34, dosen pengampu Bapak Jimmy Kromiko MPD. Di sini saya akan memberikan tips menghadapi soal reading comprehension. Nah, pada sub-sub ini saya akan menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan. 1. Description and general skills on reading comprehension atau deskripsi dan strategi umum dalam pemahaman bacaan. Yang kedua, the reading comprehension question atau pertanyaan pemahaman bacaan. Yang ketiga, mind aided question atau skill 1, pertanyaan ide utama. Yang keempat, stated detail question atau skill 2-nya, menyatakan pertanyaan detail. Yang kelima, unstate detail question atau skill 3, pertanyaan detail yang tidak disebutkan. Yang keenam, implied detail question atau skill 4, pertanyaan detail tersirat keterampilan. Yang ketujuh, vocabulary in context question atau kosakata dalam pertanyaan konteks, yang ini skill 5-nya. Yang kedelapan, where question atau skill 6, di mana pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dimaksud pada sub-sub materi tersebut. 1. Description and general strategies on reading comprehension. Pada bagian ini dipaparkan bahwasannya secara umum akan ada dua jenis pertanyaan, yaitu yang menyangkut pemahaman terhadap bacaan, reading comprehension, dan yang berkaitan dengan kosakata atau vocabulary. Maka, secara umum, strategi yang bisa dilakukan ketika mengerjakan soal membaca adalah tidak membuang waktu dengan membaca instruksi pengerjaan soal. Kemudian, tidak membaca teks terlalu detail karena sangat memungkinkan untuk dapat menjawab pertanyaan tanpa membaca seperti itu. Bahkan sudah sangat cukup menghabiskan waktu 1-2 menit untuk mendapatkan ide pokok, atau langsung mulai menjawab pertanyaan tanpa harus membaca teks terlebih dahulu. Berikutnya, jangan merasa cemas jika tidak terlalu mengenal topik yang muncul pada bacaan, karena tentu saja semua informasi yang dibutuhkan untuk menjawab soal tersedia pada teks, sehingga mengerjakan soal ini tidak membutuhkan latar belakang pengetahuan yang relevan. Terakhir, hindari membiarkan jawaban kosong, bahkan pada saat tidak merasa yakin atas jawaban sekalipun, karena jika menjawab salah pun tidak akan ada pengurangan nilai. Barangkali tebakan jawaban yang diberikan adalah pilihan yang benar. 2. The reading comprehension question atau topik yang disajikan pada teks akan beragam, akan tetapi seringkali bersifat menginformasikan hal-hal yang dibahas biasanya dipelajari lembaga pendidikan Amerika, sehingga cakupannya bisa meliputi sejarah Amerika, sastra, seni, arsitektur, geologi, geografi, astronomi, atau yang lainnya. Pengelolaan waktu harus menjadi pertimbangan penting dalam pengerjaan soal membaca, sehingga upayakan untuk menggunakan waktu seefisien mungkin untuk memperoleh nilai terbaik. Berikut ini merupakan langkah yang tepat untuk menjawab soal dengan benar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Langkah yang dimaksud adalah lakukan teknik membaca cepat atau skimming untuk memperoleh gagasan utama teks. Kemudian, kenali jenis pertanyaan yang tersedia, karena setiap jenis akan membutuhkan teknik penyelesaian yang berbeda. Setelah itu, carilah bagian teks yang sesuai dengan kebutuhan pertanyaan dan terdapat kata kunci. Bacalah bagian tersebut dengan seksama atau scanning, karena jawaban yang dibutuhkan seringkali tepat berada pada bagian tersebut, atau terkadang perlu menambah satu kalimat sebelum dan sesudah. Terakhir, pilihlah jawaban yang tepat berdasarkan informasi pada bacaan. 3. Main idea question atau skill 1. Bagian ini akan menanyakan gagasan pokok atau tema yang disajikan pada bacaan. Jenis pertanyaan yang biasanya muncul adalah what is the topic of the passage, atau what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, what is the author's main point in the passage, with what is the author primarily concerned, which of the following would be the best title. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat ditemukan pada kalimat pertama di setiap paragrafnya, sehingga langkah yang biasa ditempuh untuk menjawab jenis pertanyaan ini adalah membaca setiap kalimat pertama di semua paragraf.
Kemudian simpulkan ide pokok dari 78 kalimat-kalimat tersebut. Boleh membaca sisa kalimat dengan sangat cepat untuk memastikan bahwa ide pokok yang sudah disimpulkan benar adanya. Terakhir, pilihlah jawaban yang benar pada pilihan jawaban. 4. State detail question, skill 2. Bagian ini akan meminta pembaca untuk mencari informasi yang sesuai atau benar berdasarkan bacaan. Jenis pertanyaan meliputi 1. According to the passage. 2. It is stated in the passage that. Yang ketiga, the passage indicates that. Yang keempat, the author mentioned that. Yang kelima, which of the following is true? Jawaban pertanyaan tersebut dapat ditemukan dengan menentukan kata kunci dari pertanyaan. Membaca cepat teks untuk menemukan letak kata kunci. Membaca kalimat yang mengandung kata kunci dengan teliti. Melihat pilihan jawaban yang mungkin disajikan dalam redaksi yang berbeda namun bermakna sama atau restatement. Lalu pilihlah jawaban yang paling sesuai. 5. Use state detail question atau skill 3. Bagian ini akan meminta pembaca untuk menemukan informasi yang salah atau tidak sesuai berdasarkan teks bacaan. Jenis pertanyaan yang biasa muncul adalah 1. Which of the following is not stated? 2. Which of the following is not mentioned? Yang ketiga, which of the following is not discussed? Yang keempat, all of the following are true except it. Adapun untuk menemukan jawaban yang tepat pada pertanyaan jenis ini adalah sama seperti dipaparkan pada skill 3-nya. Yang keenam, imply detailed question atau skill 4. Pada bagian ini, pembaca diminta untuk menemukan informasi yang tersirat dari bacaan yang disajikan, sehingga setelah mendapatkan poin yang sesuai dengan pembaca, perlu penarik kesimpulannya sendiri. Jenis pertanyaan ini yang telah digunakan adalah 1. It is implied in the passage that. Yang kedua, it can be inferred from the passage that. Yang ketiga, it is most likely that. Yang selanjutnya, what probably happened. Jawaban tepat dapat diperoleh dengan langkah yang sama seperti pada paparan skill 3. Yang ketujuh, vocabulary in context question atau skill 5. Pada bagian ini pembaca diminta untuk menemukan makna yang sama seperti yang diminta oleh pertanyaan, sehingga jenis pertanyaan yang muncul seperti 1. What is the meaning? 2. Which of the following is close in meaning to? Yang ketiga, could be best replaced by which of the following? Jawaban untuk pertanyaan jenis ini hanya dapat ditemukan pada baris atau kalimat yang sudah disediakan pada pertanyaan. Sehingga langkah yang ditempuh untuk menjawab adalah dengan menemukan kosakata yang dimaksud pada bacaan. Membaca teliti kalimat tersebut, menemukan konteks kalimat yang membantu penemuan makna kata yang tepat. Terakhir, mencari jawaban yang sesuai. 8. Where question atau skill 6. Pada bagian ini, baca diminta untuk menemukan baris keberapa atau bagian mana pada bacaan yang membahas informasi tertentu. Sehingga pertanyaan yang digunakan adalah where in the passage. Jawabannya atas pertanyaan ini hanya akan ditemukan pada bagian bacaan yang menjadi pilihan jawaban. Sehingga cara menemukan jawaban yang tepat adalah dengan memilih kata kunci pada pertanyaan. Membaca bagian teks yang ada pada pilihan jawaban dan jawaban yang berisi bagian teks yang sesuai dengan parafrase kalimat pada bacaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.